Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa membuat media tanam yang berasal dari tanah bekas yang sudah pernah kita pergunakan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, sebenarnya tanah bekas itu ada beberapa masalah kenapa kita sulit untuk menggunakannya kembali menjadi media tanam yang baru kalau tidak kita olah. Di antara masalah itu yang pertama, kadang-kadang media tanam itu kan dia sudah padat, sudah tidak mengandung unsur hara yang diperlukan lagi karena sudah habis dimakan oleh tanaman yang ditanam sebelumnya. Dan yang paling berbahaya itu jika media tanam itu ternyata mengandung bakteri-bakteri patogen ataupun jamur fusarium terutama. Nah, misalnya kayak kita teman-teman yang menanam cabai, tomat, bawang, atau tanaman apa saja misalnya anggur atau apa saja ya, di tabu lampot, di polybag ataupun di lahan. Nah, kalau dia terkena fusarium itu kan, dia mengalami kuning, layu, dan mati, tanahnya itu akan terkontaminasi. Kalau kita tanam lagi, dia akan tetap menginfeksi tanaman-tanaman sehingga kita akan sulit untuk berhasil bercocok tanam. Itu kenapa tanaman-tanaman yang sudah terkontaminasi tersebut biasanya kita selalu anjurkan untuk jangan dipakai dulu sampai jangka waktu yang agak lama. Nah, tetapi sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mensterilkan media tanam yang bekas agar bisa kita tanam lagi menjadi media tanam yang kaya akan unsur hara, yang sangat sehat dan sangat subur. Dan kita juga bisa menggunakan media tanam bekas ini sebagai bahan untuk membuat pupuk kompos di rumah masing-masing. Jadi saya harap sahabat menonton video ini sampai selesai dengan sabar, karena saya berjanji walaupun video ini nantinya agak panjang, tetapi informasinya akan lengkap sekali dari awal, dari pertama kita mendapatkan media tanam bekas seperti ini, sampai nanti kita membuat menjadi media tanam yang baru yang sangat bagus, ataupun kita mau jadikan dia sebagai campuran pupuk kompos di rumah. Saksikan videonya sampai selesai ya sahabat ya. Nah sahabat, pertama sekali yang perlu kita dapatkan adalah tanah bekas. Nah, ini saya mempunyai tanah bekas menanam sawi. Kemarin kan kita sudah buatkan video menanam sawi di pot ataupun di polybag. Sahabat yang belum menonton bisa melihat video itu saya buat secara lengkap sekali dari awal sampai akhir. Nah, kita bisa menanam sawi di pot warna-warni seperti ini sehingga selain dia menghasilkan, dia juga bisa menjadi hiasan. Ya, nanti sahabat bisa coba kalau dijejer rapi dengan pot yang bagus di teras ataupun di rumah ya. Nah, kita ambil media tanam bekas ini, kita kumpulkan. Nah, ada beberapa cara untuk kita mensterilkan media tanam ini sebelum kita gunakan. Yang paling sering itu sih sebenarnya 3 yang disebutkan. Yang pertama adalah merendamnya dengan air yang mendidih. Jadi kita masak media tanam bekas ini agar bakteri-bakteri patogen, jamur-jamur yang terkandung di dalamnya itu mati semua. Nah, tapi ini tentu saja agak sedikit repot ya sahabat ya. Tapi kalau sahabat mau, enggak apa-apa, silakan panaskan dandang gitu, dimasukkan air mendidih, kemudian setelah mendidih ini dimasukkan ke dalam. Kemudian sekitar 15 menit atau 10 menit diangkat dan disaring. Media tanamnya pasti steril sekali. Semua bakterinya mati, baik bakteri yang jahat maupun bakteri yang baik. Tapi ini repot ya sahabat. Ini cara pertama. Cara yang kedua adalah kita menjemurnya di bawah sinar matahari sekitar 3-7 hari. Nah, cara ini memang praktis, tetapi ada kelemahannya. Yang pertama, ini makan waktu agak panjang ya, 3-7 hari. Kemudian yang kedua, tidak semua bakteri itu ternyata bisa benar-benar tuntas di bawah sinar matahari. Ada beberapa bakteri ataupun jamur bisa membentuk spora dan dia bisa bertahan di situ dan bisa tumbuh lagi ketika kita gunakan. Nah, jadi sahabat, cara yang ketiga ini adalah cara yang menurut saya ideal, karena ini akan memberikan waktu yang lebih singkat dan juga bahan-bahan yang sebenarnya murah, tapi mungkin para sahabat belum kenal. Kita menggunakan bahan senyawa kimia yang disebut dengan hidrogen peroksida, atau kalau dalam senyawa kimia dia H2O2. Jadi ini mirip sekali dengan senyawa kimia air ya sahabat ya. Kalau air itu kan H2O, kalau ini H2O2. Jadi ini seperti air dengan kandungan oksigen yang ekstra. Nah sahabat, kandungan ekstra oksigen yang terdapat di dalam hidrogen peroksida inilah yang kita manfaatkan fungsinya untuk bidang kesehatan maupun bidang perkebunan. Nah, di bidang kesehatan sendiri,
Kalau saya sudah sangat familiar dengan H2O2 dan saya sangat percaya sekali bahan ini aman, karena jangankan ketumbuhan, ke badan kita juga ini sebenarnya nggak ada masalah kalau konsentrasinya ya benar ya. Nah, di bidang kesehatan ini sering sekali digunakan untuk kita melakukan debris demam. Debris demam itu pencucian luka. Sahabat tahu nggak, kalau pasien yang mengalami diabetes mellitus, mengalami luka yang menghitam, gangren, membusuk, yang baunya Allah Robbi itu karena ada kuman-kuman patogen yang bersifat anaerob yang membuat pembusukan di dalam jaringan daging ataupun kulit, bahkan sampai ke tulang. Nah, hidrogen peroksida ini kita gunakan untuk membersihkan. Jadi kita bersihkan dengan hidrogen peroksida ini, jadi nanti luka-lukanya itu akan terangkat jaringan matinya, dan bakteri-bakteri patogennya juga ikut mati terkena hidrogen peroksida ini, tapi yang 3% biasanya kita gunakan. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan untuk kalau dokter THT atau dokter umum itu biasanya untuk dikasih ke tetes telinga agar kotoran-kotoran yang ada di dalam telinga itu semuanya nanti akan terangkat. Nah, kalau sudah terangkat tinggal dibersihkan, di suction atau disedot sedikit, maka akan bersih. Tapi kita nggak akan cerita panjang lebar tentang fungsi hidrogen peroksida ini pada bidang kesehatan, karena saya pikir bukan pada porsi yang tepat pada saat ini. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwasanya hidrogen peroksida ini walaupun dia senyawa kimia, ini sangat aman sekali untuk kita lakukan untuk berkebun, bercocok tanam, bahkan yang organik sekalipun. Kita bisa mendapatkan dua jenis hidrogen peroksida kalau kita membeli online ataupun di toko kimia, yaitu yang 50% ataupun yang 3%. Kalau yang 50% ini dia agak keras ya, agak pekat, jadi kita harus pakai sarung tangan ataupun hati-hati, karena kalau dia terkena ke kulit, dia akan seperti, tangan itu seperti dicucuk-cucuk jarum gitu, rasa agak sakit, walaupun ya nggak berbahaya sekali, nggak sampai melepuh-melepuh gitu ya, nggak sih, cuman kalau terkena langsung dicuci dengan air mengalir ya. Tapi kalau yang 3% ini nggak ada efek apa-apa biasanya. Nah, kita bisa menggunakan yang 50%, kita bisa menggunakan yang 3%. Kalau kita menggunakan yang 50% ini biasanya lebih hemat, karena 1 liternya harganya mungkin sekitar 30-35 ribu, sedangkan yang ini 1 liter 25 ribu. Padahal ini kalau kita encerkan 1 liter ini bisa banyak sekali dapat yang 3% ya. Nah, cara mensterilkan media tanam dengan menggunakan hidrogen peroksida ini adalah dengan memberikan larutan air yang dicampur dengan 3%. Ya, kalau kita menggunakan yang 3%, kita akan mengambil 1:2. Jadi 1 bagian hidrogen peroksida dan 2 bagian air yang bersih ya sahabat ya. Jadi misalnya kalau kita memakai 1 liter yang 3% ini, kita ambil 2 liter air biasa, jadi jadinya 3 liter. Nah, cairan 3 liter inilah yang kita siramkan ke dalam media tanam kalau kita pakai yang 3%. Tetapi kalau misalnya kita pakai yang 50%, ada hitungannya, tetapi gampangnya gini, kita ambil aja 50 ml, yang 50%, 50 ml, kita campurkan dalam 3 liter air. Nah, 3 liter air itu yang kita siramkan dalam media tanam. Kita langsung praktek, biar sahabat nggak bingung ya. Nah, ini untuk jumlah segini ini saya pikir 1 liter sebenarnya sudah cukup, 1 atau 2 liter ya. Tapi saya buat 3 liter aja ya, biar sahabat nggak bingung ya. Kita ambil 1, 2, 3. Nah, 3 liter H2O2 ini kita pakai yang 50% ya, biar hemat ya sahabat ya. Nah, kita ambil cukup 50 saja sahabat. Nah, ini sekitar 50 ya sahabat ya. Kita campurkan ke dalam. Jangan lupa kita tutup rapat. Nah sahabat, selain untuk mensterilkan media tanam, cairan H2O2 ini ada mempunyai fungsi, kalau saya nggak salah sekitar 10 bisa sampai 15 untuk bercocok tanam. Sahabat yang kepingin tahu manfaat hidrogen peroksida ini untuk tanaman dan bercocok tanam, nanti silahkan komentar di kolom komentar, saya akan buatkan videonya tersendiri. Karena saya pikir para sahabat harus tahu, ini sangat murah dan manfaatnya banyak sekali dan penggunaannya sebenarnya gampang. Nah, seperti ini tinggal kita siramkan saja pada media tanam. Media tanam ini kita siramkan sampai dia lembab dan basah. Nah, sahabat bisa lihat ya, kandungan oksigennya itu akan terlepas sehingga dia biasanya akan membentuk gelembung. Usahakan memberikan hidrogen peroksida ini kalau bisa pada sore hari atau pada malam hari ya sahabat ya, agar kerjanya lebih optimal. Dan setelah kita berikan seperti ini,
Ini kita tunggu 1 malaman. Sebenarnya dalam beberapa jam saja sih sebenarnya bakteri-bakteri, jamur-jamur, spora-spora yang ada di dalam ini sudah mati. Tetapi kita tunggu 1 malam biar lebih bagus lagi. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Kandungan oksigen yang berada di dalam senyawa hidrogen peroksida ini, dia juga bersifat sebagai katalisator atau mempercepat proses istilahnya, kalau salah satunya proses pengkomposan ya. Jadi kalau misalnya kita membuat kompos pun, zat-zat organik itu bahan-bahan organik yang kita jadikan kompos itu, dia akan sangat gampang terdekomposisi dengan pemberian H2O2 ini tanpa dia terlibat di dalamnya ya. Jadi katalisator dia mempercepat proses, tetapi dia tidak ikut dalam proses itu sendiri. Nah, seperti ini kita diamkan selama 1 malam sahabat ya. Nah, setelah 1 malam maka kita akan mendapatkan, nih saya simpan dulu sebentar ya, simpan 1 malam, disimpan boleh terbuka di tempat yang teduh dan jangan terkena hujan. Nah, setelah 1 malam media tanamnya akan berubah menjadi seperti ini dia. Nah, sahabat bisa memakai media tanam ini untuk keperluan yang sahabat inginkan. Misalnya media tanam ini bisa kita jadikan campuran media tanam yang baru. Saya sudah membuatkan cara membuat media tanam itu ya, yang kita campur dengan, misalnya ini kita anggap sebagai tanah ringan jadinya karena sudah kita berikan hidrogen peroksida ya. Kita bisa campurkan dengan pupuk kandang dan sekam atau sekam bakar ataupun pasir tergantung ketersediaan yang ada di tempat masing-masing. Nah, ini nanti kita lakukan pencampuran, kemudian kita berikan pupuk dasar, bisa menggunakan NPK kalau yang kimia atau pupuk organik cair kalau mau yang organik ya. Kemudian kita berikan agen hayati, trichoderma, dan kapur dolomit. Nah, saya pikir kita langsung praktek aja biar sahabat tahu. Jadi ini tanah bekas yang sudah kita sterilkan dengan H2O2 itu akan kita praktekkan menjadi 2 pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita langsung mencampurnya menjadi media tanam. Yang kedua, kita membuat menjadi campuran kompos. Sahabat jangan kemana-mana, saya akan siapkan cara membuat media tanam yang bagus sekali dengan menggunakan tanah bekas yang sudah kita sterilkan. Tunggu ya. Sahabat, kita langsung praktek biar sahabat nanti nggak banyak yang penasaran ya. Jadi bisa langsung lihat bagaimana tanah bekas yang sudah pernah kita buat menanam itu sudah kita sterilkan dengan H2O2 ya. Kemudian kita langsung jadikan media tanam ya. Nah, kita bisa menyediakan bahan campurannya itu seperti video yang lama. Kita bisa menggunakan sekam bakar ataupun sekam mentah, ataupun tambahannya yaitu adalah pupuk kandang ya sahabat ya. Ini pupuk kandang. Nah, sekarang saya pikir ini contoh aja ya, kita memakai media tanam dengan menggunakan sekam mentah ya. Jadi perbandingannya kan kita sudah pernah belajar tuh. Kalau dia tanah ringan, ini kita anggap tanah ringan, 1 tanah ringan, 1 pupuk kandang, dan 1 sekam mentah. Kalau pakai sekam bakar, sekam bakarnya 2. Nah, kita masukkan saja. Misalnya ini segini. Ya, masukkan. Kemudian ini kita campurkan dengan kurang lebih komposisi yang sama ya. Yang terakhir kita berikan pupuk kandang. Ini sebentar nih, agak ribet ya. Sebentar. Nah, saya pikir saya ingin memang mencontohkan karena pada waktu video saya membuat media tanam itu, walaupun saya sudah menjelaskan secara detail, saya tidak langsung membuat contoh mencampurnya. Nah, ini adalah pupuk kandang tapi sudah jadi tanah ya. Nah, dengan perbandingan 1:1:1 seperti ini, kita dapatkan campuran media tanam yang baru. Apakah ini bisa langsung dipakai? Jangan. Prosesnya sama seperti yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Agar media tanam ini benar-benar nanti sangat gembur, bagus, mengandung unsur hara yang sangat prima, ya harus kita berikan pupuk dasar. Kalau untuk 1 pot seperti ini, saya pikir 1 sendok NPK bisa ya. Ini saya campur ya, 1 sendok NPK. Nah, kalau sahabat tidak mau menggunakan NPK, sebenarnya nggak apa-apa. Bisa juga menggunakan pupuk organik cair atau pupuk organik padat ya sahabat ya.
Tapi sebenarnya NPK itu sebenarnya nggak berbahaya, sahabat. Ya, kan dia kandungannya juga nitrogen, fosfor, dan kalium, sama dengan pupuk organik ataupun pupuk apapun. Cuman mungkin memang kelemahan NPK ini, dia bisa menyebabkan tanah menjadi jenuh dan padat, dan mikroorganisme yang baik itu banyak yang mati. Itu kan karena kalau penggunaannya lama, terus-menerus, dan tidak diimbangi dengan pemberian pupuk organik yang tepat. Sebenarnya kalau kita menggunakan secara bergantian dan selang-seling, kita akan mendapatkan keseimbangan, ya, di mana kita bisa mendapatkan manfaat dari pupuk kimia itu, dari NPK itu misalnya, agar tanaman itu sehat dan subur. Tetapi media tanam akan tetap terjaga kalau kita tetap memberikan pupuk organik. Misalnya kita memberikan pupuk kompos atau pupuk kandang 1 bulan sekali, atau pupuk organik cair yang kita semprotkan atau kita kocorkan, ya. Jadi kita bisa menggabungkan lah. Saya pikir ya itu pendapat saya. Kalau kira-kira sahabat misalnya kurang setuju juga nggak apa-apa, ya, saya juga nggak merasa paling benar. Nah, boleh juga berkomentar di bawah kira-kira kalau punya pendapat. Nah, setelah kita campurkan NPK, agar pH media tanam ini menjadi netral, ya, syarat media tanam itu kan dia salah satunya netral, ya, kayak unsur hara. Ini sudah kayak unsur hara, sudah kita campurkan campuran yang bagus tadi, ya. Kemudian kita berikan juga NPK atau pupuk organik cair, dan supaya dia ini kita berikan sekitar 2 sendok. Nggak ada overdosis, ya, kalau dolomit ini, ya. Boleh lebih nggak apa-apa, kalau tongnya besar bisa banyak. Ini 2 sendok makan kapur dolomit, ya. Bisa sampai 1 genggam sebenarnya kalau banyak. Nah, ini kapur dolomit ini selain dia menyediakan unsur hara magnesium dan kalsium, dia juga menetralkan pH media tanam, agar tanaman-tanaman yang kita tanam itu nanti sahabat bisa lihat, ya. Kemudian satu lagi yang tak kalah pentingnya, dan saya harap sahabat rutin, ya, memberikannya. Sahabat yang sering bercocok tanam mengeluh tanamannya subur tiba-tiba mati, kuning, layu, itu kebanyakan disebabkan oleh layu fusarium. Jamur fusarium itu bisa kita cegah sebenarnya. Kalau untuk pengobatan, kalau udah kena parah, saya pikir sulit sekali. Tetapi kalau misalnya kita mencegahnya, bisa salah satunya dengan memberikan fungisida biologi atau fungisida agen hayati, ya, istilahnya. Itu jenis Trichoderma. Mereknya bisa Sakopi, bisa Anfus, bisa Trichogreen, ya, atau yang lain. Nah, ini kita berikan kalau untuk 1 pot seperti ini, setengah sendok aja udah cukup. Setengah sendok sudah cukup. Nah, ini kita campur. Saya pikir ini campurannya sudah sangat bagus sekali, ya. Ini tinggal kita tunggu saja media tanamnya benar-benar matang, ya. Kalau misalnya kita mau memfermentasi secara alami, ini boleh diletakkan di tempat yang teduh, boleh terkena panas, boleh terkena hujan, sebenarnya nggak terlalu masalah. Kalau mau ditutup, boleh ditutup juga, ya, tetapi harus ada udara yang bisa keluar masuk, ya, ke dalam media tanam ini. Kemudian kalau dia misalnya kering, dia bisa disiram 2 atau 3 hari sekali dengan air. Nah, kalau kita biarkan seperti ini aja, dia paling cepat 1 bulan, bisa 2 bulan atau 3 bulan dia fermentasinya. Tetapi kalau sahabat ingin mempercepat proses fermentasinya menjadi lebih cepat dan bagus lagi, kita bisa menggunakan mikroorganisme lokal, ya, EM4, atau bisa kita buat sendiri. Nanti saya berjanji saya akan membuatkan cara membuat mol sendiri, ya. Jadi kita nggak usah beli-beli EM4, sahabat. Tapi kalau misalnya kita mau beli juga nggak apa-apa. Caranya 1 liter air kita berikan 1 sendok EM4, ya. Kemudian EM4 yang ada di sini kita berikan makanan, ya, dengan gula pasir 1 sendok. Boleh juga dengan 100 ml molase, ya, atau air gula merah boleh, terserah, yang penting dia mengandung glukosa. Nah, ini disebut dengan starter, sahabat. Starter ini kita siramkan. Kita siramkan saja seperti ini. Kita siramkan. Nah, kalau dia bersisa, ini bisa disimpan. Kita bisa semprotkan nanti seminggu sekali agar prosesnya menjadi lebih bagus, ya. Tapi cara menyimpannya, dia disimpan di tempat yang gelap dan tertutup. Kalau dia di tempat yang terang, nanti bakteri-bakterinya mati, ya, sahabat, ya. Nah, seperti ini. Setelah kita lakukan fermentasi seperti ini kita biarkan saja. Nah, sekitar 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu, kita akan mendapatkan media tanam yang super subur,
sangat lengkap kandungan unsur haranya. Berikut bonus, kita mempunyai agen hayati trichoderma yang bisa mencegah fusarium. Fusarium itu saya pikir musuh yang paling utama dan paling jahat dan paling sering ya menjadi momok bagi kita yang suka berkebun baik di lahan maupun di tabu lampot. Karena tanaman yang kita sayang udah bagus-bagus tiba-tiba kuning dan mati. Nah, kita bisa mencegahnya dengan trichoderma tadi ya sahabat. Nah, ini kalau sudah didiamkan sekitar 1 bulan, maka dia akan menjadi media tanam yang bisa kita pakai untuk menanam apa saja, sayuran, buah-buahan, tabu lampot atau apa saja. Ini bagus sekali. Nah, ini adalah praktek bagaimana cara kita membuat media tanam dari media tanam bekas. Sahabat, jangan ditutup dulu karena saya akan lanjutkan cara praktek membuat kompos di rumah dengan menggunakan media tanam bekas yang sudah pernah kita pakai tadi ya. Ya, jadi jangan kemana-mana dulu, saya akan siapkan sebentar. Sahabat, kita akan praktek bagaimana cara membuat kompos dengan menggunakan tanah bekas yang sudah kita sterilkan dengan hidrogen peroksida tadi ya sahabat ya. Sebenarnya kita sudah membuat video cara membuat kompos dari limbah rumah tangga, dari sampah-sampah rumah tangga ya, seperti sayur-sayuran, sampah-sampah buah ini. Nanti sahabat juga harus lihat videonya, saya sertakan di link deskripsi. Tapi akan saya ulangi agar sahabat bisa paham ya. Jadi saya ingin membuat video tentang bagaimana cara mendaur ulang tanah bekas, bahkan yang sudah kena penyakit sekalipun, dari awal sampai akhir ya. Nah, ini tanah bekas ini kita akan membuatkan campuran dengan sampah rumah tangga ya. Ini sampah nitrogen namanya, yaitu misalnya kulit-kulit buah, sayur-sayuran, sisa-sisa sayuran ya. Nah, ini adalah sampah nitrogen. Kemudian kita juga memakai sampah karbon. Ya, sampah karbon itu adalah daun-daunan kering ya sahabat ya. Dan bisa juga tisu, kertas, bahan-bahan kardus ya, seperti ini ya, sudah saya potong-potong. Nah, ini dicacah dia, digiling, semakin halus semakin cepat proses komposnya akan jadi. Caranya gampang sekali sahabat. Nah, ini kita siapkan satu tempat, boleh apa saja, boleh planter black, boleh polybag, boleh goni, boleh tong. Nah, ini saya pakai tong yang di bawahnya ada lubangnya, dan saya letakkan lagi satu ember di bawah ini, karena selama proses pembuatan kompos ini nanti kita akan menghasilkan cairan sisa yang disebut dengan air lindi. Air lindi itu nanti bisa kita pakai sebagai pupuk ya. Caranya nanti air lindi yang kita tampung nanti misalnya di bawah itu dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1 banding 10, 1 banding 20 nggak apa-apa ya. Misalnya 1 liter air lindi dijadikan 10 liter tambah 10 liter air, kemudian itu dikocorkan pada tanaman ya. Nah, gini aja biar cepat ya. Ini tanah kita masukkan, tanah bekas kita campur dengan sampah-sampah karbon ya sahabat ya. Ini tidak terlalu halus saya buat sahabat, nggak apa-apa, bisa, cuman memang lama. Tapi kalau sahabat punya waktu sebaiknya dihaluskan. Kemudian ini dicampur ya sahabat ya, dicampur seperti ini. Nah, proses dekomposisi ini akan berjalan lebih cepat kalau sampah-sampah ini kita kecilin sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini juga bisa. Nah, kemudian ini kita siram dengan larutan starter tadi ya sahabat ya. Starter tadi cara membuatnya, 1 liter air kita tambahkan 1 sendok makan E4 dan 1 sendok makan gula putih ya. Nah, ini kita ciprot-ciprotkan, bisa dispray atau disiram seperti ini. Kemudian kita aduk lagi sahabat. Nah, ini kita tutup dan kita letakkan di tempat yang teduh ya sahabat ya, dan jangan terkena hujan dan matahari. Setiap hari boleh kita balik-balik, dan kalau dia kering kita siram lagi atau kita semprot dengan larutan starter tadi. Cara menyimpan larutan starter tadi saya sudah katakan, di ruangan yang gelap dan jangan lupa ditutup ya. Jadi taruh di dalam lemari. Nah, seperti ini kita tutup. Biasanya sahabat, prosesnya bisa agak bervariasi. Ada yang agak cepat, ada yang agak lama. Tergantung dari kadang-kadang suhu ya. Kalau suhu di sekitarnya panas, pada musim kemarau seperti ini dia bisa lebih cepat jadinya. Tetapi kalau pada musim hujan kadang-kadang dia memang bisa lambat jadinya sahabat. Kemudian semakin dia kecil-kecil sampahnya, dia akan semakin cepat jadinya. Kita boleh menambahkan lagi misalnya, oh ini terlalu becek. Kalau terlalu becek, terlalu bau, becek dan basah,
itu kemungkinan dia karena terlalu banyak sampah-sampah nitrogen, sayur-sayuran, buah-buahan ya yang gampang busuk. Kita bisa menambahkan sampah karbon tambahan, misalnya daun-daun kering atau tanah bekas tambahan, kita tambah, kita aduk lagi ya. Tapi kalau misalnya terlalu kering, kita berikan starter ini lagi. Kita berikan starter lagi ataupun tambahan sampah nitrogen. Nah, kalau nanti kita telaten dalam sebulan atau 2 bulan atau paling lama 3 bulan, sahabat akan mendapatkan kompos seperti ini. Nah, ini sudah jadi, tetapi memang kemarin karena saya males mencacahnya, ini masih ada sisa-sisa yang belum terurai sempurna. Tapi ini sebenarnya udah jadi. Nah, agar penampilannya nanti lebih bagus lagi, kompos ini kita saring, kita ayak itu, misalnya ayak apa, saya bingung tuh dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ayak itu dengan, misalnya kalau kita mengayak pasir itu dan kita ayak dan kita jemur, kita bisa kemas menjadi kompos yang bisa dijual dengan harga yang lumayan ya, karena dia akan terlihat bagus sekali, hitam, bersih, halus ya sahabat. Nah, saya pikir itu saja sahabat yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara kita membuat media tanam yang tadi ini ya, media tanam ini agar dia menjadi steril ya. Media tanam yang bahkan sudah mengandung kuman, jamur, fusarium, bakteri-bakteri patogen, kita bisa sterilkan dengan cara yang gampang dan cepat, dan kita olah menjadi campuran media tanam dan campuran membuat kompos sendiri di rumah dengan cara yang sangat gampang sekali. Jadi sahabat, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap ada manfaat yang bisa sahabat ambil dari video ini, dan kalau memang sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan sahabat, kalau sahabat memang ingin tahu tentang manfaat hidrogen peroksida, saya kehilangan tadi, hidrogen peroksida atau H2O2, itu ada banyak sekali manfaatnya untuk tanaman. Kalau sahabat ingin tahu, silakan berkomentar di kolom komentar. Saya akan buatkan fungsi hidrogen peroksida untuk tanaman dan bercocok tanam. Saya akan buatkan. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.